Sekarang ini lagi di eranya harga HP itu pada nggak ngotak. Harga HP 3 jutaan dikasih spek seadanya. Terus harga yang udah 5 jutaan aja dikasih spek yang harganya jauh dari ekspektasi. Desain HP tinggal dipoles dikit, harga jadi melambung tinggi. Bener nggak? Atau ada statement lain? Boleh kita diskusi ya di kolom komentar. Nah, di video gue kali ini gue mau bahas satu buah HP yang pada saat awal peluncurannya itu buat harga dan spesifikasinya sih masih wajar. Malah cenderung goib, saking banyak peminatnya pada saat awal perdana peluncurannya. Chipsetnya itu Snapdragon 732G, RAM-nya 8GB, internal memorinya 128GB. Kameranya tajam, bening, mirip-mirip flagship lah. Dan harganya sekarang itu cuman sejutaan aja untuk second-nya ya. Tapi unit barunya kayaknya udah nggak ada stok lagi deh. Dan ini dia Poco X3 NFC. Kita nostalgia dulu ya sama HP yang satu ini. Sekarang absen dulu deh. Siapa dari kalian yang pernah pakai HP ini? Atau malah sampai sekarang masih pakai HP ini? Ceritain keluh kesah kalian ya di kolom komentar. Ya udah, lanjut aja kita ke nostalgianya. Sejak awal kemunculannya, tepatnya akhir tahun 2020 kemarin, HP yang satu ini tuh goibnya bukan main. HP dari pabrikan Poco ini sukses banget ngegebrak pasar Indonesia dengan meluncurkan HP spesifikasi yang mantep tapi dengan harga yang terjangkau. Kaum menang mending suka sama HP yang satu ini. Data penjualannya aja di Indonesia, klaim dari Poco terjual 15.000 unit. Cuma dalam waktu 4 menit aja pada saat flash sale dibuka. Gila banget. Sekarang kita nostalgia bersama Poco X3 NFC yang dimana pada saat itu sempet gua jadiin daily driver gua ya. Sebelum gua bahas performa dan kameranya yang jadi kenapa Poco X3 NFC ini laku di pasaran, sekarang gua mau bahas sedikit buat desain dan build quality-nya nih. Untuk Poco X3 NFC ini desain tampilannya itu menurut gua agak unik sih di bagian peletakan kamera belakangnya. Yang pada zaman itu tuh khas kamera belakang di bagian tengah tuh udah menjadi tren ya pada saat itu. Dan itu mirip-mirip kayak hidung babi, bener nggak? Bahan dasar dari HP ini tuh ya pakai plastik, tapi layar depannya itu udah pakai proteksi Corning Gorilla Glass. Panelnya IPS Full HD+, bentang layarnya agak besar nih di 6,67 inch. Dan untuk refresh rate-nya di sini untuk Poco X3 NFC di 120 Hz ya. Pada saat itu buat pemakaian sehari-hari sih menurut gua udah nyaman banget. Apalagi HP ini jadi salah satu pelopor pertama kemunculan refresh rate sampai 120 Hz loh. Jadi yang perdana loh Poco X3 NFC ini buat layar 120 Hz. Buat scroll-scroll di sosmed aja untuk buka tutup aplikasi itu udah berasa nyaman banget. Enak dan responsif. Layarnya juga tajam, enak dipandang. Oh ya, fitur NFC AR Blaster di HP ini juga masih ada ya. Belum lagi dual speakernya itu udah juga lumayan berkarakter suaranya. Sampai-sampai ketika kita setting full volumenya, di bagian back cover-nya tuh berasa geter-geter. Dan untuk sistem pengecasannya di HP ini udah 33 watt ya. Jadi HP ini tuh udah punya teknologi yang juga masih dipakai buat tahun-tahun sekarang ini. Overall untuk desain dan build quality-nya buat gue sih Poco X3 NFC ini berkarakter banget. Terus lanjut performa main gamenya nih. Untuk Poco X3 NFC ini buat main game di HP ini tuh udah cukup lancar banget sih sebenarnya. Karena HP ini tuh udah dibekali dengan SoC Snapdragon 732G. Ya tipikal SoC kelas mid-range lah ya. Kalau di tahun-tahun ini kan ada, kalau untuk Snapdragon-nya tuh ada Snapdragon 695 ya. Ya 685 ya sekitar segitu-gitu. Atau MediaTek-nya itu di Helio G99 ya setara itulah. Yang dimana untuk HP keluaran saat ini pun powernya hampir setara khususnya di kelas mid-range sih. Jadi emang Snapdragon 732G itu udah cukup teruji dan aman dipakai di HP saat-saat ini sebenarnya. Pada saat itu gue main PUBG Mobile, HP ini bisa menjalankan kualitas grafik Smooth Ultra atau HDR Ultra juga bisa. Yang dimana main di HP ini tuh udah berasa lancar-lancar aja. Mungkin kalau udah dipakai lama HP ini akan berasa anget dan itu mulai bikin frame drop. Ya wajar lah tipikal kelas mid-range. Overall cukup puas sih main PUBG di HP ini pada saat itu. Terus main Genshin Impact juga masih hayo di settingan medium. Pergerakan karakternya pada saat itu gue main masih cukup smooth dan masih nyaman dimainkan. Tapi nggak tahu dah kalau buat sekarang ini main Genshin Impact masih senyaman dulu nggak? Kalau kalian masih pakai tulis di kolom komentar ya pengalaman main game di Poco X3 NFC sampai sekarang ini. Terus untuk menunjang prosesor Snapdragon 732G-nya, HP ini dibekali kapasitas baterai 5160 mAh
yang harusnya udah cukup awet dan pada saat itu bisa bertahan seharian penuh. Dan untuk ngecas di HP Poco X3 NFC ini udah cepet ya, dimana udah berteknologi fast charging 33 watt dan udah Type-C. Overall pada saat itu main game jadi salah satu tim menang-mending buat incer HP ini dan terbukti power dari Poco X3 NFC ini bisa diandelin banget. Dan satu lagi dari segi performa kameranya nih, gue bisa bilang kamera di Poco X3 NFC ini tuh udah paling terbaik di seri mid-range. Gue suka banget sama kualitas foto di HP ini, baik itu dalam keadaan siang hari ataupun malam hari sekalipun itu berasa cakep. Hasilnya natural, tapi cenderung ngegonjreng untuk tone warnanya. Terus hasil fotonya itu dia bisa ngeboost saturasinya ya, biar berasa ngegonjreng gitu. Intinya foto di HP Poco X3 NFC itu udah cakep sih. Begitupun juga videografinya, Poco X3 NFC punya fitur stabilisasi yang udah cukup banget yang bisa diaktifin di mode resolusi 1080p 30 fps. Oke, ini perekaman menggunakan steady shoot atau stabilisasinya dari Poco X3. Dia mentok di 1080p di 30 fps ya. Ini gue lagi jalan, jadi kalian lihat sendiri aja kestabilannya. Nih kalau gue lihat dari layar sih cakep sih nih, kayak GoPro yang GoPro Hero 7 tuh yang udah stabil begini. Cakep. Dan Poco X3 NFC ini juga udah bisa ngerekam video sampai resolusi 4K 30 fps ya. Detailnya tajam, cuman hanya stabilisasinya aja yang agak kurang kalau di set di 4K. Untungnya untuk resolusi Full HD 30 fps, fitur stabilisasinya udah cakep banget. Dan hasilnya balik lagi, saturasinya agak sedikit dibuat ngegonjreng. Ya tipikal pengguna HP warga plus 62 yang suka warnanya itu ngegonjreng keluar gitu, tajam gitu. 30 fps ya. Oke, kita jalan-jalan dede. Gimana kestabilannya? Suara gue juga yang ditangkap gimana hasilnya? Tuh, ini pakai tangan ya. Dede, 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 dede cepet aja ya. Guys, dynamic range-nya gimana? Tuh. Oke. Kalau menurut gua Poco X3 NFC ini mungkin jadi salah satu awal kiblatnya HP pabrikan Poco yang ngeluarin HP spesifikasi mantap dengan harga terjangkau. Tapi HP ini sebenarnya udah ada penerusnya, seri X yang udah dirilis di Indonesia kemarin. Si Poco X5 5G yang menurut gua buat harga yang dibanderol nggak kayak Poco X3 NFC ini, masih jauh sih dari kata puas buat harga dan spesifikasinya. Tapi biar bagaimanapun juga, Poco X3 NFC ini jadi salah satu HP yang dibuat Poco yang bisa memuaskan hati para tim kaum menang-mending pada saat itu. Sampai goib loh, susah banget nyarinya di pasaran. Mungkin kalau ada HP sejenis yang dikeluarkan buat tahun ini, udah pasti harganya jauh melambung tinggi kali ya. Ya contohnya aja si Poco X5 5G ini. Ya udah, kalau kalian suka dengan konten nostalgia gini, bisa like video ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Vengga pamit, bye-bye.